Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Andri Aza ya. Bagaimana cara menyelaraskan hati dan pikiran kita dalam keinginan yang dipanjatkan dalam berdoa? Terkadang kita yang berdoa ingin terkabul, dan saat belum terkabul, kadang kita suka merasa sedih, bahkan tak sedikit jadi tidak bersyukur, Bang. Ini pertanyaan yang bagus nih ya. Di video sebelumnya sering saya jelaskan rahasia di sebalik keinginan. Ada juga saya menjelaskan bahwa keinginan itu adalah pertanda Allah hendak memberikan. Jadi kita harus pahami, harus kenali, harus betul-betul jeli bahwa keinginan kita ini murni atau enggak gitu ya. Karena tidak semua keinginan itu murni. Terkadang ada juga keinginan yang karena nafsu. Jadi agar selaras ya antara pikiran dan keinginan. Dan ketika kita berdoa juga jangan sampai kita kesannya itu memaksa Allah ya. Jadi kenalilah keinginan kita ya. Keinginan yang murni, kalau kita itu berkehendak, kita berkeinginan, ingin ya akan sesuatu. Kalau murni itu kamu yakin. Yang pertama, ada keyakinan bahwa keinginan kamu itu cepat atau lambat akan kamu dapatkan, akan terkabul, akan nyata. Ya. Yang kedua, sabar. Ya. Jadi tolong nanti di sebalik keinginan kita itu kenali lagi, sabar nggak kamu menunggu keinginanmu. Aku inginnya dapat ini, Bang. Aku inginnya begitu, Bang. Dan kamu menjalani proses hidup ini sabar nggak ngoyo gitu ya, nggak ngotot, nggak terburu-buru. Nah kalau kita berkeinginan di situ, Bang, aku sudah minta sama Allah, Bang, ingin aku sesuatu, tapi sampai sekarang belum terkabul. Dan ketika keinginanku tidak terkabul, aku jadi susah, Bang. Aku jadi sedih, Bang. Aku jadi nggak sabar, Bang. Aku menjadi gelisah, Bang. Macam-macam ya. Dan banyak juga orang yang kesannya jadi nggak bersyukur, mengeluh ya. Banyak nikmat Allah yang sudah ada dia nggak bersyukur. Tapi sesuatu yang belum ada dia tunggu-tunggu, dia harap-harap, dia minta-minta. Dan di situ hatinya nggak sabar menunggu pemberian Allah itu. Itu tandanya keinginanmu dari nafsu. Ya. Jadi di situ kita membedakan keinginan kita murni atau karena nafsu. Ya. Keinginan yang murni ya kamu nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Kamu nggak pernah tahu bayangan gambarannya akan dapat atau tidak ya. Contohnya lah, banyak kan orang itu terjebak dengan uang. Aku ingin sesuatu tapi sekarang belum ada uangnya. Karena belum ada uangnya, aku kubur dulu lah keinginanku ya. Nggak berani dia berkeinginan ya. Nah itu tandanya ya masih nafsu itu. Antara pikiran dan keinginan belum selaras. Kenapa nggak selaras ya? Pikiran mencekal. Contohnya pikiran yang mencekal gimana? Kamu punya keinginan, tapi pikiranmu bicara, bagaimana uangnya, dari mana jalannya, nggak mungkin. Mana mungkin, mana bisa. Nah itu tandanya keinginan dan pikiran nggak selaras ya. Kalau keinginan dan pikiran tidak selaras itu tandanya keinginanmu karena nafsu. Atau bisa juga
antara pikiran dan keinginan juga memang nggak selaras nih. Terjebak kita dengan sebab akibat. Aku ingin begini tapi uangnya belum ada. Tapi di hati kecilmu ada rasa yakin. Yakin aku. Jalannya bagaimana ya tunggu aja nanti dengan cara Allah. Bukan dengan cara diriku. Dengan cara Allah aku dapat nanti. Ya kan? Walaupun pikiran dan keinginan tidak selaras. Tapi jauh di hati kita yang terdalam, nurani kita, kolbu kita, aku yakin itu dapat nanti. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ya, aku yakin aku akan kesana nanti. Akan kudapatkan yang kuinginkan itu. Caranya bagaimana, jalannya bagaimana, aku kembalikan kepada Allah. Nggak banyak berpikir kita, ya. Kalau orang masih terjebak dengan pikiran, uangnya dari mana nih? Harus cari uang dulu nih, ya. Di situ capek. Berarti kamu tersisip dengan nafsu, keinginanmu itu nggak murni. Jadi nanti dibedain nih, dalam berkehendak, dalam berkeinginan, dalam berdoa. Di situ memang kamu bentuknya penyerahan, berserah diri kepada Allah, atau bentuknya kamu mengatur Allah. Di sini yang ngeri. Ya. Banyak orang dalam berkeinginan awalnya minta, ingin dia sesuatu, minta, udah minta. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi tidak bersyukur kepada Allah. Jadi mengatur Allah. Ya, dia jadi mengeluh ketika sesuatu yang dia minta belum dapat. Memang manusia ini banyak mengeluhnya, ya. Beda-beda ceritanya, ya. Saya ulang-ulang lagi ya, dari perjalanan hidup kita dulu, zaman-zaman sekolah coba, ada nggak kita beban hidup ini? Nggak ada kan? Nggak ada tanggung jawab, nggak ada pikiran, ya. Hidup ini ya mengalir aja. Udah tamat sekolah, udah wisuda, udah siap kuliah, kepikiran kerja, ya, inginnya cari kerja. Nggak dapat kerja, susah, ngeluh, nggak bersyukur, ya. Banyak manusia gitu kan. Saya juga dulu gitu. Akhirnya udah kerja lah dia. Udah kerja, udah banyak keinginannya dikabulkan Allah. Ingin lagi tuh, lain lagi keinginannya. Dia lihat temennya udah pada berumah tangga, udah pada menikah, dia belum dapat jodoh, umurnya udah makin tua, takut jadi bujang lapuk, ya kan? Ya Allah, kapan aku dapat jodoh ya Allah? Temanku sudah gede-gede anaknya, aku sampai sekarang belum nikah. Ya, kembali lagi kepada diri. Dalam berkeinginan itu kamu santai, sabar, atau kamu ngeluh, atau kamu menjadi nggak sabar. Kalau di situ di hati kecil itu, ya aku sabar lah, mengalir aja lah. Cepat atau lambat jodohku pasti datang. Nggak mungkin lah nggak ada jodohku, ya. Nah, di hati kecil tuh yakin. Dan kamu nggak terburu-buru, ya berarti keinginanmu itu murni. Tapi kalau kamu belum dapat, kamu susah, itu nafsu, ya. Akhirnya dikabulkan lagi sama Allah, menikahlah dia, dapatlah dia jodoh. Rupanya sekian tahun berumah tangga nggak punya keturunan. Lain lagi susahnya itu, lain lagi ngeluhnya. Jadi betul lah yang di Al-Quran itu, ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah, ya. Banyak mengeluhnya kita. Nah, dalam menunggu momongan, udah berapa tahun nikah nih? Hatimu menerima, sabar, atau ngeluh? Ya, bagi orang yang keinginannya dan pikirannya selaras,
nggak bercampur lagi tuh dengan pikiran, nggak masuk lagi tuh bisikan-bisikan pikiran yang selalu membuat dia jadi susah. Ya, lihat tuh tetangga sebelah anaknya udah gede, kamu belum punya anak, susah hatinya kan, susah, belum dapat susah kali. Nah itu nafsu. Tapi kalau dia sabar ya kan, insya Allah itu keinginannya murni, cepat atau lambat Allah akan kasih nanti. Ya kan? Udah. Rupanya berapa tahun nikah dikasih lagi anak sama Allah. Dikabulkan lagi anak sama Allah. Ya. Lain lagi tingkahnya, ya. Lain lagi masalahnya, lain lagi ujiannya. Ya. Rumah tangga lah pecah lah, rumah tangga berantem lah, rezeki sempit lah, PHK segala macam. Akhirnya rumah tangga panas ya. Anak istri butuh makan, kita nganggur segala macam. Akhirnya istri suami gak sabaran, ingin lagi lain. Ya Allah, naikkanlah rezekiku, janganlah sempit kayak gini ya Allah. Mau juga aku kayak orang lain. Rumahnya makin bagus, mobilnya makin bagus, aku nggak punya ya Allah. Pingin juga dia. Tapi kalau kamu di situ ada ketenangan dalam berkeinginan, berarti murni. Tapi kalau kamu belum dapat, susah hatimu, dan kamu menjadi tidak bersyukur, berarti itu nafsu. Ya, ini saya ulang-ulang, ini videonya udah ada dulu, saya ulang lagi nggak apa-apa. Nah, jadi bagaimana biar selaras dalam berkeinginan? Ketika kita berdoa, ya tanya diri, kenali dulu. Ya. Ini karena Allah atau karena nafsu? Ini murni memang keinginan tandanya Allah mau memberi, atau memang ini bisikan nafsuku saja? Banyak orang awalnya nggak ada keinginan, tapi karena melihat tetangga jadi ingin juga, berarti kan terpengaruh keinginannya, nggak murni. Ya, di situ jadi nggak bersyukur. Nah, hati-hati juga dengan keinginan. Nggak semua keinginan bagus ya. Seperti lagu Iwan Fals itu, keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi orang yang keinginannya itu ditunggangi oleh nafsu diri, ya menjadi menderita, menjadi nggak bersyukur, menjadi mengeluh, menjadi nggak sabar, apalagi menjadi hidup kita ya penuh bisikan. Pikiran ini bisik terus ya, harus dapat, kapan kamu dapatnya, harus dapat. Wah, dibisikin terus tuh, semakin nggak dapat semakin susah. Jadi kembalikan kepada Allah. Ya, kenali keinginanmu. Ya Allah, keinginanku ini murni darimu atau dari nafsuku ya Allah. Nah, kalau kita udah kenal ya, udah paham, aduh ini rupanya dari nafsu. Contohnya udah ada, tanda-tandanya udah ada. Contohnya aku susah ketika keinginanku tidak terkabul. Nah, kalau kamu sudah paham itu nafsu, ya selaraskan. Matikan pikiranmu. Maknanya mematikan pikiran ya jangan ikutin bisikan hati. Harus dapat, harus ada, harus terkabul ya. Hati-hati ya. Tidak semua keinginan itu baik. Di Al-Quran dibilang bisa jadi sesuatu yang kamu senangi, padahal itu buruk bagimu. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci, padahal itu baik bagimu. Ya, banyak orang berkeinginan, inginnya ini, inginnya itu. Rupanya itu keburukan untuk dia. Ketika dikabulkan oleh Allah, dia jadi menderita, menjadi tambah susah. Ya, jadi kita harus hati-hati juga dalam berkeinginan. Kecuali memang keinginan itu murni, tiba-tiba datang dan kamu yakin akan dapat, ya. Dan itu tandanya murni dari Allah. Silakan nanti diulang-ulang lagi ya.
bagi saudaraku, sahabatku, selagi masih ada nafas, selagi masih ada umur, masih ada keinginan, masih ada akal, masih ada keinginan. Jadi jangan sampai kita terjajah dengan keinginan. Jangan sampai kita susah karena keinginan. Jangan sampai kita menjadi menderita karena keinginan. Ya, memang betul di sebalik keinginan ada rahasianya. Ada tanda bahwa Allah hendak memberi, tapi kamu kenali lagi nih keinginanmu murni atau enggak. Itu aja. Jadi untuk Pak Andri dan saudaraku yang lain dan untuk diri saya juga, kita kenali keinginan kita, murnikah atau hanya sekedar dorongan nafsu saja. Jadi kalau kita udah kenal, ya mohon ampun sama Allah, minta kepada Allah, ya Allah rahmati nafsuku ya Allah, dorongan ini terlalu kuat ya Allah, jangan sampai aku berkeinginan menjadi celaka ya Allah. Karena banyak orang menjadi celaka ketika keinginannya terkabul. Kenapa bang? Dia minta sama Allah, dia berkeinginan, akhirnya Allah kabulkan, kok jadi celaka bang? Ya. Karena Allah memberi dengan kemurkaannya, bukan karena kasih sayangnya. Ya, diberikan dengan kemurkaannya. Dan ketika engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau menjadi susah. Itulah neraka dunia. Itulah azab dia yang langsung dihukum kita di dunia ini. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku semua, silakan diulang-ulang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.